Halo guys, aku Asrina dan aku Ditya. Kali ini kita mau belanja kebutuhan per bulan kita nih. Iya. Sekaligus kita juga mau sharing nih seputar gimana sih tipsnya atau cara kita dalam melakukan pengelolaan keuangan selama menjadi mahasiswa per bulannya. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Ayo, siapa yang di sini masih bingung cara mengelola keuangan setiap per bulan dan per harinya? Nah, di sini kita punya tips nih. Gimana sih caranya untuk mengelola keuangan kita sebagai mahasiswa selama per hari dan per bulannya? Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau sedikit jelasin terkait pengelolaan keuangan kita selama menjadi mahasiswa. Yang pertama, kita itu menerapkan 60, 20, 15, dan 5. Apa sih itu? Nah, jadi 60, 20, 15, dan 5 itu merupakan pembagian pengelolaan keuangan bulanan kita dalam 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada 60% untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua 20% untuk tabungan, dan ketiga 15% untuk self-reward atau lifestyle, dan terakhir 5% untuk dana darurat. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mudah, jadi bakal aku contohin ya. Misalnya kita per bulan itu dikasih uang 2 juta. Nah, 60% dari 2 juta itu sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini dibagi lagi buat kebutuhan per bulan sama kebutuhan per hari. Nah, untuk kebutuhan per bulan kita ambil 20% sebesar 240.000. Terus untuk kebutuhan per hari itu kita ambil 80% sebesar 960.000. Terus 960.000 ini dibagi lagi jadi 30. Jadi perharinya tuh sekitar 32.000. Selanjutnya ada 20%. 20% dari 2 juta itu sebesar 400.000. Nah, 400.000 ini bisa kita gunakan atau bisa kita tabung atau investasi nih teman-teman. Apalagi tabungan ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Lalu kemudian ada 15%. Nah, 15% dari 2 juta itu sebesar 300.000. Nah, 300.000 ini bisa kita gunain untuk self-reward, jalan-jalan sama teman, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Yang selanjutnya apa sih? Boleh Teh Ditya? Nah, iya Teh Asrina. Jadi yang terakhir ada 5%. 5% dari 2 juta ini sebesar 100.000. 100.000 ini bisa kalian gunakan untuk uang darurat. Misalkan kalau kalian sakit nih, uang ini bisa kalian gunakan untuk berobat atau kalian mau pulang. Nah, uang ini juga bisa jadikan ongkos, teman-teman. Halo guys. Jadi kali ini kita lagi di Borma. Nah, kebetulan karena kebutuhan perkosan kita udah mulai habis, makanya kita Mau belanja, dan kebetulan sekarang juga awal bulan ya. Nah, makanya kita mau belanja untuk memenuhi kebutuhan perkosan kita. Ya. Seperti apa sih? Ikutin terus videonya ya. Dadah. Teman-teman udah mengolah keuangan dengan baik belum? Udah belum? Ayo.
halo teman-teman. Jadi pengeluaran aku hari ini untuk kebutuhan per bulannya itu sebesar 180.000. Nah, untuk pengeluaran hari ini tadi aku beli geprek kaos dengan harga 10.000 dan beli es teh harganya cuma 5.000. Totalnya 15.000. Nah teman-teman, kalau pengeluaran per bulan aku itu sebesar 195.000 dan untuk pengeluaran per hari yang pertama aku beli es teh. Ini harganya 5.000 dan yang kedua aku beli geprek kaos. Ini harganya 10.000 jadi totalnya 15.000. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kita udah mulai mengetahui ya seperti apa sih cara atau tips kita selama menjadi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan selama per bulan atau per harinya. Nah, jangan lupa diterapin ke kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Ya, betul banget ya Teh Dit ya. Apalagi kita kan sebagai anak kos-kosan ya, perlu yang namanya